Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini akan mempresentasikan materi soal dan pembahasan capital asset pricing model yang merupakan salah satu topik dalam mata ajar atau mata kuliah investasi dan pasar modal atau manajemen investasi. Nah, soal dan pembahasan lebih lanjutnya Anda bisa dapat dengan mengakses e-learning.perbisalemba.com. Nah, kode aksesnya itu bisa Anda dapatkan dengan membeli buku dasar-dasar investasi Body and Kane yang diterjemahkan oleh Perbisa Lemba yang original pastinya, ataupun membeli buku investasi yang karangan dari Charles Jones ya. Nah, Anda bisa beli buku yang ini salah satunya, membeli buku originalnya, nanti dapat kode akses, atau Anda membeli kode aksesnya saja yang bisa berlaku selama 6 bulan. Silakan kunjungi e-learning.perbisalemba.com, cari e-learning manajemen investasi. Berikut ini adalah soalnya. Berikut ini adalah beta dan imbal hasil historis atau historical return untuk 3 saham. Nah, ini ada saham A, saham B, dan saham C. Kemudian masing-masing ada betanya 0,8, 1,2, dan 0,6. Nah, historisnya selama ini saham A memberikan return 14%, B 15%, dan C 9%. Lihat RI ini ya. Oke. Adapun tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan atau expected return market adalah 12% dan tingkat imbal hasil bebas risiko atau RF adalah 6%. Nah, diminta tentukan saham mana di antara A, B, dan C yang under value atau over value. Nah, kita harus mencari dulu expected return berdasarkan capital asset pricing model untuk ketiga saham tersebut. Nah, expected return ya berdasarkan CAPM itu diperoleh dengan cara imbal hasil yang dipersyaratkan untuk sebuah saham adalah risk free, tingkat suku bunga bebas risiko ditambah beta dari saham tersebut dikali tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan dikurangi dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Oke. Nah, berikutnya kita cari nih sekarang. Nah, saham A itu risk free dari soal 6%, beta saham A 0,8 kali ini return market kurang risk free 6%. Maka imbal hasil yang dipersyaratkan untuk memegang saham A itu 10,8%. Kemudian untuk saham B, ini bedanya mereka hanya di betanya saja. Betanya B 1,2, berarti dia 13,2%. Saham C itu bedanya betanya dia 0,6, berarti 9,6%. Nah, sekarang kita udah dapat nih expected return berdasarkan CAPM untuk saham A, B, dan C. Ini kita akan bandingkan dengan imbal hasil historis ya atau RI tadi dari masing-masing saham. Nah, kita lihat nih, mana saham yang under value dan mana saham yang over value. Nah, saham A under value karena imbal hasil historis selama ini itu lebih besar daripada yang imbal hasil yang dipersyaratkan atau minimum required of return dengan menggunakan CAPM untuk saham KA. Coba Anda bandingkan, betul nggak nih RA-nya lebih besar daripada KA. Saham B ini juga under value karena imbal hasil historis saham B itu lebih besar daripada imbal hasil yang dipersyaratkan based on CAPM untuk saham B. Nah, saham C ini over value karena imbal hasil saham C historis itu justru lebih rendah daripada imbal hasil yang dipersyaratkan based on CAPM. Nah, kalau under value biasanya decision-nya untuk saham adalah kita akan melakukan buy. Nah, ini buy. Ya, karena berharap nanti harga sahamnya akan naik. Tapi kalau over value, kalau kita sudah miliki, ini berarti kita sell. Oke. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan penentuan expected return based on CAPM dan penentuan under value atau over value saham. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.